Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung para peserta Focus Group Discussion Revisi Humas Polri pada siang hari ini. Terima kasih sudah menunggu karena setahu saya kuota Zoom itu nunggu sejam bisa 1 GB. Tapi saya lihat ada banyak sekali yang masih bertahan untuk mendengarkan paparan dari narasumber kita terkait dengan tema besar yang sedari awal mungkin ini menjadi masalah yang terus-menerus disampaikan oleh salah satu narasumber. Saya ingat sekitar hampir 4 bulan beliau selalu bicara di layar hanya untuk mengingatkan kita semua jangan lupa pakai masker. Hari ini Focus Group Discussion Divisi Humas Polri mengambil tema besar memaskerkan Indonesia. Sudah hadir sejumlah narasumber. Saya undang pertama deh yang paling banyak, paling sering atau paling lama muncul di layar untuk mengingatkan kita semua pakai masker. Bapak Dr. Ahmad Yuryanto. Beliau adalah Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pak, selamat bergabung. Mungkin kalau teman-teman yang sering nonton TV dimanapun apapun stasiun televisinya selalu lihat Pak Yuri. Pak Yuri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Berikutnya saya undang Dr. Imran, MSIMA, SIS Dirjen atau SES Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dari Kementerian Dalam Negeri. Silakan Pak, selamat bergabung. Terima kasih. Bapak sebelah sini. Baik, terima kasih Mbak Kris. Berikutnya saya undang narasumber lainnya, Ibu Dr. Retno Widowati. Ini satu-satunya perempuan yang menemani saya pada siang hari ini. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional. Terima kasih. Mohon berdiri dulu, saya juga menyapa sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Mas Arief Suditomo, senior saya. Sudah bergabung kah? Oke, sudah bergabung sih, informasinya sudah bergabung di Zoom. Mohon maaf karena sekarang new normal, saling sapa secara virtual juga bisa. Nanti teman-teman silakan search di partisipan atau di aplikasi Zoom Anda, ada Mas Arief sudah bergabung. Nanti beliau juga akan menyampaikan paparannya dari sudut pandangnya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, sahabat yang bergabung melalui Zoom, sebelum kita mulai, izin saya memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman di rumah dan Bapak Ibu juga bisa menyanyikan bersama-sama secara virtual. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai acara Focus Group Discussion pada hari ini, marilah kita mengheningkan cipta, kita bawa dalam doa agar pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita mampu untuk bertahan dan bangkit. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Selanjutnya saya mengundang
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono untuk menyampaikan sambutan selaku host dari Focus Group Discussion yang hari-hari ini polisi semakin sibuk saja, bahkan sering ada bercandaan di antara kami para wartawan. Sekarang kalau jadi Kapolsek ya Kapolseknya COVID. Tapi kemudian Polri pada hari ini masih bisa memberikan kontribusinya dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan mengadakan FGD pada hari ini. Untuk itu saya undang dengan hormat Bapak Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono. Dimohon atau dipersilahkan untuk duduk bagi para narasumber. Saya juga ikut duduk. Silakan Pak Awi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber, moderator, peserta webinar sekalian yang berbahagia, izinkan pada siang hari ini kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kadiphumas karena bersamaan dengan kegiatan beliau yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga pada kesempatan siang hari ini diwakilkan kepada kami sebagai Karopenmas. Izinkan kami akan bacakan sambutan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri dalam acara Focus Group Discussion Memaskerkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kolonel Purnawirawan Dr. Ahmad Yuryanto selaku Dirjen P2P Kementerian Kesehatan RI, Bapak Dr. Imran MSI MA, Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Dr. Retno Widowati selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional, Bapak Arief Suditomo selaku jurnalis, para undangan dan peserta webinar yang saya hormati. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat limpahan rahmat dan taufiknya kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam waktu yang berbahagia ini dalam kegiatan webinar dengan tema Memaskerkan Indonesia. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi bangsa yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa isu menggunakan masker merupakan topik kali kedua yang diangkat pada webinar yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri. Argumentasi akan hal tersebut sekurangnya terdapat dua pertimbangan, yakni yang pertama, pertimbangan substantif berdasarkan fakta di lapangan ketidakdisiplinan dalam penggunaan masker berdampak kepada potensi penularan COVID-19 yang sangat tinggi. Yang kedua, pertimbangan kebijakan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten kota di Indonesia. Dengan demikian, kampanye penggunaan masker dalam konteks peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagaimana hari ini masih sangat relevan untuk diangkat. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, jika kita mengamati
dinamika yang berkembang terkait kampanye penggunaan masker, di samping kampanye penggunaan masker yang masif dilakukan oleh pemerintah, belakangan berkembang kampanye-kampanye yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Aksi individual hingga gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh tokoh nasional maupun public figure. Fenomena tersebut merupakan hal positif yang perlu diapresiasi, mengingat pengendalian penyebaran COVID-19 membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Yang menjadi persoalan kemudian bahwa bagaimana kampanye penggunaan masker dapat berbanding lurus dengan perilaku masyarakat. Dalam pengertian, terbangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat akan makna penting penggunaan masker dalam membangun ketahanan di masa pandemi, di mana dalam menyoal ketahanan, survivalitas itu sendiri bermakna luas, utamanya ketahanan dalam aspek kesehatan dan ketahanan dalam aspek sosial ekonomi. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, dalam memaskerkan Indonesia dipandang bukan sekedar kampanye penggunaan masker semata. Lebih dari itu, perlu kiranya menfokuskan perhatian terhadap hal-hal yang kami anggap penting di dalam narasi kewajiban penggunaan masker dalam rangka menyamakan pandangan, membangun harmoni, serta efektivitas dalam tata kelola percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Adapun berbagai hal dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, urgensi penggunaan masker dalam membangun ketahanan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, serta membangun kolektivitas dalam kampanye penggunaan masker. Maka dalam rangka penguatan internal dalam membangun reputasi penegak hukum yang terpercaya, serta sebagai bentuk perhatian atas dinamika yang berkembang, untuk itu dari ketiga hal tersebut kami rasa perlu dilakukan pendalaman sebagaimana gelaran hari ini, dengan harapan dapat memberikan penjelasan akan arti penting penggunaan masker dalam membangun ketahanan di tengah pandemi. Di samping itu, dinamika yang berkembang selama diskusi diharapkan dapat menjelaskan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, strategi merajut kolektivitas di tengah pandemi. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, bagian akhir dari sambutan ini kami menyadari bahwa tiada gading yang tak retak, namun optimisme memberi nilai bahwa gading retaklah yang justru memiliki makna. Kami mohon maaf apabila dalam kegiatan ini masih jauh dari kesempurnaan. Solusi yang konstruktif kami butuhkan untuk perbaikan dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Terutama ucapan terima kasih dan hormat kami sampaikan kepada para narasumber dan peserta atas partisipasinya, serta panitia pelaksana yang telah bekerja demi suksesnya kegiatan ini. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan balasan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Penutup sambutan ini, Plato pernah berkata, kemenangan pertama dan terbaik adalah menaklukkan diri sendiri. Karena itu, gunakan masker mulai dari diri sendiri. Disinilah awal dari kemenangan kita, kemenangan Indonesia melawan Corona. Terima kasih. Demikian sambutan saya, akhirul kalam. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om. Jakarta, 17 September 2020, Kepala Divisi Humas Polri,
Raden Prabowo Argo Yuwono SIK MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Sekian, selesai. Terima kasih Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Istiono, dan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa, kita mulai diskusi kita pada siang hari ini, jelang sore, memaskerkan Indonesia. Saya mau mohon kesediaan dari yang sudah saya sebutkan tadi. 140 hari ya Pak, ada di depan layar menyampaikan narasi yang sama yang diharapkan oleh beliau dan oleh semua orang sebenarnya kita dengarkan bersama. Untuk bicara satu hal yang saat ini Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa lihat. Kalau saya ingat awalnya dulu pakai masker, boleh nggak pakai masker kalau mau ngomong. Sekarang tadi sebelum mulai diskusi kita sempat nanya ke Pak Yuri, sekarang aturannya gimana Pak? Oh sekarang harus pakai masker juga walaupun ngomong. Jadi saya mohon kesediaan dari Pak Yuri, di awal Pak Yuri menyiapkan slide presentasi atau ada ya? Mungkin bisa dibantu oleh panitia untuk menayangkan slide presentasi dari Pak Yuri, waktunya 10 menit ya Pak? Oke. Ya, di sini aja atau mau ke podium juga bisa? Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian yang telah hadir di acara webinar ini, dan saya sangat bangga dan berterima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Divisi Humas Mabes Polri. Ini adalah bagian konstruktif kita dalam rangka untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Mungkin saya akan menampilkan beberapa slide, ini hanya sebagai guidance kita di dalam mengantarkan materi yang akan saya sampaikan sebelum nanti kita akan mendiskusikan permasalahan ini. Slide yang pertama kita bisa melihat, kalau sudah bisa ditayangkan, ya lanjut berikutnya. Rekan-rekan sekalian, mari kita baca slide ini bukan letterleh pada angka, tetapi kita lihat bahwa dari hari ke hari kasus penularan masih terus terjadi. Kita lihat pada data tanggal 16 kemarin ada penambahan sekitar 3.000-an. Tetapi juga upaya kita untuk menyembuhkan kasus-kasus yang terinfeksi ini juga memberikan hasil yang baik, di mana pada tanggal yang sama kita juga mendapatkan angka sekitar 3.000-an yang sembuh. Ada yang meninggal memang, tetapi kasus aktif artinya bahwa inilah yang sekarang sebenarnya aktif itu adalah 55.792. Ini mari kita maknai bersama pada slide berikutnya, bahwa penularan ini masih kita lihat kecenderungannya tiap hari masih akan bertambah. Jadi kita maknai bukan penularannya makin sedikit. Kalau ini kita lihat secara dalam, maka satu, sumber penularan di antara kita masih ada. Yang kedua, ini yang penting, masih banyak saudara-saudara kita yang rentan tertular sehingga kemudian menjadi tertular. Dari waktu ke waktu kita lihat angkanya masih cukup tinggi. Kemudian kalau pada slide berikutnya kita bisa melihat bahwa upaya untuk membuat mereka sembuh, menyembuhkan, ini juga cukup bagus, kecenderungannya kita sudah bisa di angka 71,7%. Sementara angka kematiannya cenderung turun, sekarang pada posisi sekitar 4%. Meskipun ini relatif lebih tinggi sedikit dibanding dengan angka global di seluruh dunia. Nah, di slide berikutnya inilah yang menjadi inti kita. Sekarang ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif dengan pemeriksaan real-time PCR itu tanpa ada gejala sama sekali itu hampir di sekitar 80%. Gejala ringan sedang ini adalah gejala yang subjektif. Seringkali seseorang kita temukan positif, begitu kita tanya ada gejala, mereka menjawab tidak. Meskipun pada pemeriksaan suhunya kita lihat angkanya agak demam. Begitu kita beritahu, lah ini demam, jawabannya adalah ya biasalah, seperti sekarang ini memang udaranya panas. Artinya 80% tidak merasa sakit, orang lain tidak merasa melihat dia sakit, ini yang menjadi permasalahan. Maka menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan yang tidak dilakukan dengan disiplin
akan menjadi pintu untuk tertular. 20% dirawat di rumah sakit, ini relatif lebih terkendali manakala kita akan melihat sebagai sumber penularan. Kita lebih mengkhawatirkan yang 80%. Pada slide berikutnya, kita bisa melihat bahwa COVID-19 adalah penyakit menular yang faktor pembawa penyakitnya adalah orang, manusia. Virus ini tidak jalan sendiri, tapi bergerak bersamaan dengan pergerakan manusia. Yang kemudian pada saat dia batuk, bersin, bicara akan keluar melalui bulir-bulir percikan dropletnya. Kalau kemudian ini masuk ke orang lain yang tidak melindungi diri, maka proses infeksi sudah tertular. Inilah kenapa urgensi kita harus melindungi diri dengan menggunakan masker untuk yang tidak sakit atau menggunakan masker untuk yang positif tetapi tidak bergejala menjadi sangat penting. Pada slide berikutnya kalau kita lihat strategi pencegahannya, kunci utama adalah di masyarakat. Kami berkali-kali mengatakan sehat itu wajib, sakit itu pilihan. Oleh karena itu jangan milih sakit dengan cara patuhi protokol kesehatan. 3M, jalankan. Kita tidak lagi bisa berbicara klaster kantor, klaster keluarga, seluruh wilayah Jabodetabek jadi satu klaster. Tidak ada ruang untuk kita mengatakan saya tidak di kantor, tidak pakai masker. Saya tidak di angkutan umum, tidak pakai masker. Sekarang tidak lagi seperti itu. Tidak ada ruang bagi kita untuk mengatakan aman dari ancaman ini. Ini sikap yang seharusnya kita miliki. Dan jadi attitude. Bukan saya pakai masker karena takut didenda. Kita rubah. Saya pakai masker karena tidak ingin tertular. Bukan saya menjaga jarak karena takut ditegur. Saya menjaga jarak karena saya tidak mau ketularan. Ini yang penting. Pada slide berikutnya, tentunya pemerintah melakukan upaya pengendalian. Melaksanakan testing, melaksanakan penelusuran kontak dari kasus positif, kemudian melaksanakan isolasi. Ingat, isolasi mandiri dalam rangka memperkecil kemungkinan untuk terjadinya kontak dekat dengan orang lain. Tidak boleh dimaknai isolasi itu adalah dikucilkan. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami. Kemudian dilakukan perawatan tentunya adalah sesuai kapasitas rumah sakit. Pada slide berikutnya kita lebih tegas lagi, bagaimana kemudian kepedulian kita, awareness kita tentang mencegah dengan menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian menjaga konsumsi gizi yang seimbang dan seterusnya. Ini menjadi perilaku, menjadi attitude. Banyak orang yang tahu penting pakai masker, tetapi tidak menjalankan pakai masker. Banyak yang sudah tahu bahwa menjaga jarak penting, tetapi implementasinya tidak pernah dilakukan. Ini problem besar kita. Slide berikutnya, mari kita lihat sekarang hanya berbicara masker. Apabila ada orang yang terkonfirmasi positif, bertemu orang lain yang tidak menggunakan masker pada jarak yang sangat dekat, kemungkinan penularannya sangat tinggi. Tidak peduli apakah dua orang ini sudah saling kenal atau tidak saling kenal. Ingat ini. Tetapi manakala hanya kita saja yang tidak sakit pakai masker, sementara yang sakit tidak menggunakan masker, ini menjadi tinggi juga. Karena droplet yang dikeluarkan bisa mencemari benda di sekitar kita yang secara tidak sadar kita pegang dan pada saat kita kemudian makan dan sebagainya tanpa cuci tangan akan menjadi risiko bertular. Nah, apabila kemudian yang sakit atau yang terinfeksi menggunakan masker, sementara orang lain tidak menggunakan masker, ini pun juga memiliki risiko yang sedang di dalam kaitan dengan penularan. Apabila dua-duanya pakai masker, jaraknya
tidak diatur, maka masih ada ruang untuk kemungkinan tertular. Yang sangat bagus adalah dua-duanya menggunakan masker dan menjaga jarak. Ini yang harus kita pahami. Dipahami sehingga kita aware dan dilaksanakan sebagai bentuk attitude kita terhadap apa yang kita tahu. Pada slide berikutnya kita bisa melihat sebenarnya apa masker. Masker itu digunakan untuk melindungi saluran nafas kita, baik hidung ataupun mulut. Apapun bentuk maskernya, kalau hidung tidak tertutup, mulut tidak tertutup, tidak ada gunanya. Masker itu untuk menutup saluran nafas dan mulut. Oleh karenanya maka penggunaan masker harus benar. Nah, masker ini adalah serat yang memiliki kerapatan pori-pori tertentu. Apabila kita ingin menahan mikrodroplet yang diameternya sampai dengan 10 nanometer, maka gunakan masker yang benar. Masker kain setidaknya 3 lapis. Buff itu bukan masker. Itu jaring yang porinya jauh lebih besar. Sama juga dengan penggunaan masker Scuba dari bahan elastik, di samping satu relatif porinya besar, tidak nyaman digunakan. Karena tidak memberikan ruang yang membuat bibir kita bebas bergerak saat bicara tanpa menyentuh dinding maskernya. Kalau ini dilakukan, maka sebentar-sebentar pasti kita akan disibukkan dengan memperbaiki letak masker yang turun dan sebagainya. Inilah yang harus kita sadari. Pada slide berikutnya, mari ini yang menjadi tujuan kita semua, pakai masker, enggak pakai mikir. Karena maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Mari semua pakai masker. Kita tidak lagi berbicara ini klaster kantor, ini klaster angkutan umum, ini klaster dan sebagainya, tidak. Seluruh Jabodetabek adalah satu klaster. Sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk tidak menggunakan masker. Setiap keluar rumah, gunakan masker. Ini yang menjadi penting. Slide selanjutnya, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, peserta webinar, ingat kasus kita berbasis data masih terus naik. Artinya masih ada sumber penularan di tengah masyarakat, masih ada masyarakat yang rentan yang mudah tertular karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Sejak awal WHO sudah mengatakan ini adalah public health emergency. Ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat. Sehingga intervensi kita harus mengedepankan kesehatan masyarakat sebagai lini depan, bukan rumah sakit. Ibarat sepak bola, apabila dalam satu kesebelasan yang disiapkan hanya kipernya saja, melupakan strikernya, melupakan mid-playernya, melupakan backnya, sehebat apapun kiper akan jebol. Ingat, ini kedaruratan kesehatan masyarakat, bukan kedaruratan rumah sakit. Kita ambil hikmah pembelajaran yang dilakukan di Italia, di Inggris, di Amerika. Manakala hulu pada sisi masyarakat tidak diintervensi dengan baik, maka pada hilir rumah sakit sekuat apapun akan jebol. Ini pengantar untuk kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuri. Ini new normal biasanya kalau di webinar-webinar atau seminar kita menyebutnya, sebelumnya kalau ada yang bicara, setelah bicara akan tepuk tangan, tapi Anda bisa bebas tepuk tangan di ruang virtual Anda masing-masing. Terima kasih Pak Yuri. Pak Yuri saking selama 140 hari menyampaikan itu, jadi saya sangat familiar dengan suara Pak Yuri, intonasinya gitu ya. Selalu breaking news, hampir semua TV akan breaking news ketika Pak Yuri muncul di layar. Semoga itu jadi bagian dari kontribusi media untuk bisa
meningkatkan awareness kita semua, kesadaran, dan pada akhirnya adalah tingkat kedisiplinan untuk menaati protokol kesehatan. Terima kasih Pak Yuri. Selanjutnya saya mohon kesediaan dari Dr. Imran MSI, Sesdirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri untuk bicara soal sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Silakan Pak Imran, mau di sini atau di sana? Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada kita sekalian. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, shalom. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Divisi Humas Polri yang telah menyelenggarakan kegiatan pada hari ini, memaskerkan Indonesia, menjadi tema yang sangat menarik untuk kondisi kita saat ini. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, para narasumber, Pak Yuri, Bu Retno, dan host kita, Mbak Christina. Kalau kita mereview di awal tahun 2020 yang lalu, ini tentunya kita semua tidak menyangka kita akan berhadapan dengan yang namanya COVID-19. Ya, tidak ada yang menyangka kita akan menghadapi penyebaran virus corona ini di hampir lebih dari 240 negara dan teritori termasuk Indonesia. Nah, banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana mengantisipasi penyebaran virus ini sehingga meminimalisir korban yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari keluarnya peraturan presiden pada saat itu, sampai dengan ada instruksi presiden yang baru, yaitu nomor 6 tahun 2020 yang lalu. Tentunya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan masyarakat Indonesia sehingga jauh dari sakit, ya tetap sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, terkait dengan hal itu, dengan keluarnya instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 yang lalu, maka ada beberapa unit kerja pemerintah yang memperoleh tugas untuk menegakkan protokol kesehatan ini. Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri, yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dikomandoi oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Tito Karnavian, ya, yang kemudian ya dengan secara langsung menindaklanjutinya dengan keluarnya instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020. Nah, ini sangat relevan dengan bagaimana mensinergikan ya, berbagai macam kebijakan yang ada di pemerintah pusat dengan yang ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ada 5 hal sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 yang menjadi ranahnya Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama itu yaitu melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif tentang penerapan protokol kesehatan, apakah di tingkat komponen Kementerian Dalam Negeri sendiri maupun kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah memberikan pedoman teknis dan kebijakan teknis kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dalam menerapkan protokol kesehatan ini melalui peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah. Kemudian yang ketiga, melakukan fasilitasi atau pendampingan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota di dalam penyusunan peraturan gubernur
peraturan bupati atau wali kota, termasuk juga ada beberapa daerah yang menyusun peraturan daerah ini sekarang ini. Menurut catatan yang ada pada kami, saat ini ada 2 daerah yang telah menyusun peraturan daerah, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, yang kita lakukan di Kementerian Dalam Negeri adalah melakukan koordinasi atau mengoordinasikan seluruh kegiatan dalam penerapan protokol kesehatan ini, apakah di tingkat pusat sendiri maupun di tingkat daerah. Nanti kami akan uraikan beberapa hal yang sudah kami lakukan dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan berbagai macam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, melakukan pelaporan terkait dengan tugas yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Menko Polhukam setidak-tidaknya 1 kali dalam sebulan. Nah, terkait dengan implementasi Impres nomor 6 tahun 2020 ini, beberapa hal yang sudah kita lakukan selain mensosialisasikan terkait dengan penerapan protokol kesehatan itu secara langsung kepada pemerintah daerah maupun secara daring, Menteri Dalam Negeri bersama tim penggerak PKK pusat telah juga melakukan kegiatan langsung dengan masyarakat melalui kegiatan gebrak masker yang dimulai tanggal 8 Juli 2020 yang lalu, yang tentunya ini sangat sejalan dengan tema yang dibawa dalam fokus group discussion pada hari ini, yaitu memaskerkan Indonesia. Dimulai tanggal 8 Juli yang lalu di Kabupaten Goa dengan 1,2 juta masker, kemudian dilanjutkan dengan di Kabupaten Indramayu pada tanggal 5 Agustus yang lalu, kemudian di Rejang Lebong pada tanggal 6 Agustus yang lalu dengan jumlah yang sama 2,5 juta masker. Kemudian lanjut lagi ke Jawa Timur tanggal 7 Agustus yang lalu ada 26 juta masker yang kita sampaikan kepada masyarakat bersama Pemda pada saat itu. Kemudian dilanjutkan tanggal 13 Agustus, 15 Agustus ya di Depok dan Kuningan, dan yang terakhir di Kota Padang tanggal 25 Agustus yang lalu dengan jumlah masker yang tersebar itu 1 juta masker. Selain dari itu, Kementerian Dalam Negeri tentunya telah menyusun berbagai macam kebijakan dan regulasi. Ada 3 buku yang telah dikeluarkan saat ini untuk bagaimana mengguidance pemerintah daerah di dalam penanganan COVID-19 ini. Dan buku-buku tersebut yang berupa pedoman teknis ini telah disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah, apakah di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, selain kebijakan-kebijakan lain seperti Permendagri maupun Imendagri serta surat keputusan bersama dengan kementerian lembaga terkait. Hal lain yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, dalam rangka penerapan protokol COVID-19 ini, Kementerian Dalam Negeri juga telah memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyusun peraturan kepala daerah, apakah peraturan gubernur maupun peraturan bupati wali kota, dalam rangka penegakan atau penerapan disiplin protokol kesehatan dan pencegahan serta pengendalian coronavirus. Kita lihat mulai dari rapat koordinasi sinkronisasi dilakukan tanggal 25 Agustus yang lalu, kemudian sampai dengan pada tanggal 16 September yang lalu dilakukan rapat koordinasi sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Kalau kita lihat perkembangan data saat ini, dari 34 daerah provinsi ini saat ini telah menyusun 100% peraturan kepala daerah terkait dengan penegakan hukum protokol kesehatan di daerah. Kemudian 413 daerah telah selesai juga menyusun peraturan kepala daerahnya, dan ada 46 daerah sekarang ini sedang proses, serta 55 daerah saat ini masih proses penyusunan pada tingkat kabupaten dan kota.
Dan kalau kita melihat progresnya dari tanggal 23 Agustus yang lalu dengan sekarang sungguh sangat jauh berbeda. Pada tanggal 23 Agustus yang lalu baru hanya 15 daerah yang selesai menyusun perkadanya, tetapi pada tanggal 16 September kemarin sudah ada 34 daerah provinsi yang telah menyusun perkadanya, termasuk kalau kita lihat itu pemerintah kabupaten kota yang telah menyusun dari 73 daerah kabupaten kota, saat ini telah ada 413 kabupaten kota yang telah menyusun perkada yang terkait dengan penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya hal yang menarik sekarang ini adalah di tahun 2020 ini ada pelaksanaan pilkada serentak. Nah, pada kesempatan ini ingin kami sampaikan begini, bahwa yang namanya penerapan protokol kesehatan ini ada atau tidak adanya pilkada itu tetap harus berjalan. Apalagi saat ini ada pelaksanaan pilkada, tentunya penerapan protokol kesehatan ini harus sedemikian ketat kita lakukan. Dari hasil review yang kita lakukan kemarin pada saat pendaftaran bacalon, ya, beberapa bacalon yang mengerahkan arak-arakan kerumunan massa, ada 81 kepala daerah ya yang melanggar protokol kesehatan ini telah kita tegur. Ya, secara langsung setelah pendaftaran bacalon itu dilakukan. Kemudian ada juga yang kita beri penghargaan kepada kepala daerah yang tertib melakukan penerapan protokol kesehatan pada saat pendaftaran calon. Kalau kita lihat ada 7 gubernur yang diberi apresiasi oleh Pak Menteri Dalam Negeri terkait dengan penerapan protokol kesehatan pada saat proses pelaksanaan pilkada, khususnya dalam pendaftaran bacalon pada tanggal 4 September yang lalu. Beberapa hal lain yang perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini, sesungguhnya penerapan protokol kesehatan ini tidak akan mungkin dilaksanakan tanpa ada kolaborasi, tanpa ada sinergitas antar komponen yang ada di pusat maupun yang ada di tingkat daerah. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk mengadakan koordinasi lintas unit kerja, khususnya dengan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah yang terdiri dari Panglima Daerah Militer, kemudian Kapolda, kemudian Kejaksaan Tinggi pada tingkat provinsi, kemudian pada tingkat kabupaten kota itu ada Dandim, kemudian ada Kapolres, kemudian ada Kajari, ditambah lagi dengan unsur penyelenggara pilkada pada tahun 2020 dan tentunya OPD terkait yang ada di setiap daerah sekarang ini. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini hampir seluruh kabupaten kota dan seluruh provinsi ini telah melakukan penegakan disiplin terkait dengan protokol COVID-19 ini. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang melibatkan Satpol PP, yang melibatkan TNI, yang melibatkan Polri telah dilakukan secara kontinu selama beberapa minggu terakhir ini. Mudah-mudahan dengan penegakan yang sinergi ini, penyebaran COVID-19 ini bisa kita atasi dengan baik dan tentunya angka pasien atau yang terinfeksi itu dari hari ke hari semakin turun. Dan sebagaimana amanat Pak Presiden diharapkan pada bulan September ini sudah ada tanda-tanda penurunan atau melandainya dari masyarakat yang terinfeksi. Saya pikir itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada fokus group discussion ini. Nantinya kita akan mendalami terkait materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada host, Mbak Christian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian.
Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Dr. Imran sudah menjelaskan banyak hal yang pada intinya adalah soal tidak mungkin bekerja sendiri, tidak mungkin hanya sekadar menyalahkan pemerintah tanpa ada kontribusi dari kita semua sebagai individu. Selanjutnya kita jeda dulu untuk narasumber yang hadir secara langsung. Saya ke senior saya yang sudah bergabung secara virtual, Mas Arief Suditomo. Sudah siap tampaknya, saya lihat di layar. Mas Arief akan menyampaikan karena dari sudut pandang komunikasi massa dan beliau adalah praktisi media, tentu akan menyampaikan bagaimana strategi merajut kolektivitas di tengah kampanye nasional penggunaan masker. Silakan Mas Arief. Terima kasih Chris. Yang terhormat buat bapak-bapak, para narasumber yang sudah hadir terlebih dahulu, Pak Argo, Pak Awistiono, Pak Ahmad Yuryanto, Pak Imran, dan Ibu Retno, saya merasa sangat bangga bisa satu floor dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan ini merupakan satu kesempatan buat kami juga untuk bisa saling bertukar pikiran, dan pada akhirnya kita bisa merumuskan rumusan editorial yang paling pas agar proses merajut kolektivitas, agar penggunaan masker itu bisa lebih disiplin, bisa menjadi salah satu upaya yang lebih kontributif buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kalau orang ditanya dari titik mana kita akan harus bergerak untuk memulai upaya merajut kolektivitas bersama ini, atau kolektivitas aksi yang kolektif ini. Saya ingin menyebut satu kalimat yang sering sekali diucapkan oleh A. Agim, bahwa itu semua harus dimulai dari diri sendiri saat ini, dari yang kecil, dan itu yang ingin saya buka bagi orang-orang awam, apalagi yang terkait yang tidak pernah terpapar sama teori-teori komunikasi dan prakteknya. Bagi saya sebagai seorang jurnalis yang juga percaya bahwa di sana, di luar sana banyak sekali realitas yang sudah atau belum disadari sebagai fenomena sosial. Dan saya selalu ingin berangkat dengan fenomena yang terjadi di masyarakat ini sebagai sebuah titik tolak, di mana biasanya jurnalis berangkat dari situ. Dan ada beberapa istilah atau beberapa teori yang bilang bahwa editorial itu atau media itu produknya adalah cerminan dari masyarakatnya, dan itulah yang ingin saya mulai pembahasan ini, kurang lebih bagaimana media itu melihat dan bagaimana perspektif media itu menjadi salah satu hal yang bisa kontributif atau justru sebaliknya dalam proses menciptakan aksi kolektivitas, menjadikan masker sebagai sebuah gerakan bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, fenomena sosial itu pasti akan menjadi bagian dari bahan diskusi atau debat atau perbincangan publik yang ada di masyarakat. Dan perbincangan atau diskusi atau public discourse tersebut itu biasanya memiliki magnitude sendiri-sendiri dan sangat beragam. Dari yang mulai hanya sekedar informasi yang lewat sampai sebuah diskusi publik yang amat sangat viral, atau bahkan bisa menjadi sebuah perdebatan yang amat sangat bisa membelah publik. Nah, ini adalah fenomena sosial yang biasanya kita hadapi. Dan setelah ini, biasanya fenomena sosial itu langsung disikapi oleh otoritas publik. Apalagi kalau misalnya fenomena sosial ini sudah berdampak pada ketertiban, keamanan, dan keselamatan publik, biasanya otoritas tertentu pasti langsung masuk dan menggariskan berbagai macam kebijakan. Nah, biasanya hal itu diikuti dengan berbagai macam informasi yang menjadi bahasan publik dalam tingkat selanjutnya. Dan dalam informasi tersebut biasanya berkembang dan berjalan, dan berbagai macam pihak itu ikut serta dalam membahas dan meramaikan hadirnya informasi tersebut. Lalu banyak juga yang akhirnya memberikan penguatan atau bahkan distorsi yang makna dan tujuan dari awalnya amat sangat menyimpang. Dan inilah yang pada dasarnya menjadi salah satu hal yang saya ingin sebut sebagai
setelah fenomena sosial itu siklusnya biasanya jadi informasi, lalu itu ada arus informasi di mana banyak pihak akan ikut serta di dalamnya. Ini ibaratnya sebagai dari mulai perjalanan mata air menjadi sungai dan menjadi sungai besar yang berakhir di muara laut. Nah, itulah yang pada akhirnya ingin saya gambarkan bahwa itulah adalah arus informasi yang biasanya berjalan dari fenomena sosial. Dari arus informasi, karena situasinya sudah sedemikian beragam, maka dibutuhkanlah sebuah upaya berikutnya, khususnya apabila kita memang tujuannya untuk membangun sebuah kolektivitas atau aksi kolektif dalam tujuan tertentu. Nah, biasanya disitulah manajemennya harus ada, data harus ada, informasi yang benar itu tidak boleh kalah dengan informasi yang tidak benar. Hoax itu adalah sebuah informasi yang bergerak di ruang gelap, dan lawannya adalah data dan informasi yang terang. Sehingga itulah yang pada akhirnya harus dipahami untuk pada akhirnya di-manage arus informasinya, agar tujuan bersama atau aksi kolektif yang pada akhirnya harus kita tuju bersama-sama itu bisa mendapatkan ruang dan menguasai seluruh distribusi informasi yang terjadi di kalangan publik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam situasi ini saya melihat bahwa di lingkungan kita, di publik Indonesia, informasi-informasi yang sifatnya terang, yang datanya akurat, yang memang tujuannya untuk menciptakan sebuah aksi kolektif itu masih jauh lebih dominan dibandingkan dengan informasi-informasi yang disinforming atau yang sifatnya hoax atau yang sifatnya justru meracuni. Nah, saya masih amat sangat ingat ya tadi seperti yang Christian bilang, setiap 4:30 itu Pak Yuri muncul dengan karakter dan intonasi suara yang sangat khas, dan itu menjadi salah satu bagian dari keseharian hidup saya dan teman-teman di ruang redaksi, dan saya yakin juga itu menjadi salah satu keseharian konsumsi media buat publik yang ada di luar ruang redaksi. Dan salah satu hal yang harus saya ungkapkan adalah saya harus berterima kasih kepada Pak Yuri, karena Pak Yuri lah adalah salah satu pihak yang sangat kontributif dalam menciptakan sebuah sistem manajemen informasi yang cukup dijadikan referensi buat publik Indonesia. Nah, setelah kita sadar bahwa kita perlu melakukan manajemen informasi tersebut, disinilah peran media mainstream khususnya itu memiliki sebuah peran yang amat sangat bisa kontributif. Dan disinilah juga media mainstream akan memperlihatkan kekuatannya untuk bisa punya dampak dan untuk bisa punya pengaruh. Nah, untuk hal tersebut, maka seluruh pihak yang pada dasarnya memiliki otoritas atau memiliki kuasa untuk menyebarkan informasi, mereka harus paham soal literasi media, harus paham soal jenis-jenis media, karena melakukan media handling dengan orang-orang dari cetak itu berbeda dengan orang-orang televisi, orang-orang berbeda juga dengan media online dan media lain-lain. Nah, saat ini juga dalam proses media handling yang modern, tidak hanya cukup dengan mengeluarkan press release, Pak. Berbagai macam hal yang pada dasarnya menjadi kebutuhan kita semua adalah modern press kit. Modern press kit itu bisa dalam bentuk audio, video, data, dan lain-lain yang pada akhirnya harus menjadi materi atau data atau file yang sampai ke ruang redaksi di manapun. Karena sekarang saat ini perusahaan media itu rata-rata sudah digitize, jadi saya pikir modern press kit itu harus sudah dipahami betul-betul. Bagaimana penggunaan sosial media juga merupakan salah satu hal yang amat sangat penting, karena media mainstream dan sosial media itu adalah dua kompartemen yang saling melirik, sehingga ini merupakan salah satu situasi yang harus juga dimanfaatkan.
Nah, dalam proses memanage informasi dan dalam kita harus menggunakan media mainstream tersebut, banyak sekali yang pada dasarnya juga harus diperhatikan, khususnya bagi pihak-pihak yang memang memiliki otoritas, bahwa media itu, khususnya media mainstream, memiliki kemampuan untuk melakukan edukasi, kemampuan untuk memberikan kritik, kemampuan berbagai macam diseminasi informasi itu juga merupakan salah satu hal. Nah, bentuknya itu bisa beraneka ragam, Pak. Karena kalau sekarang kita itu mau nggak mau dihadapi dengan beragam kejadian di lapangan, di mana hal-hal yang baru saja tadi diungkapkan tentang apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah, itu banyak sekali yang pada akhirnya harus kita cross-check dengan apa yang ada di lapangan. Ternyata yang dilakukan pemerintah memang ada, tetapi masih banyak hal-hal yang pada akhirnya belum dilaksanakan. Misalnya, Pak, dalam berbagai macam kasus, pilkada misalnya, Bapaslon atau KPU atau KPUD itu sama tidak konsistennya dalam menegakkan peraturan. Dari mulai peraturan yang bagi saya itu sangat-sangat tidak kontributif, misalnya tetap memperbolehkan 100 orang berada dalam rapat massa, tetap memperbolehkan 50 orang untuk hadir di konser. Itu bagi saya itu adalah sebuah ketentuan yang distortif, gitu, tidak kontributif kepada apa yang kita ingin tuju bersama. Nah, itu mau nggak mau menjadi salah satu bagian dari editorial, karena itu adalah fenomena sosial yang harus dibahas. Itu adalah sebuah proses di mana keberadaan kita harus bisa menyadarkan pihak-pihak yang menggariskan peraturan, yang punya otoritas dalam membuat peraturan untuk merevisi peraturan tersebut. Karena saya nggak bisa membayangkan, Pak, 50 orang kumpul-kumpul, nyanyi, itu wah, kita aja di sini udah nggak boleh melakukan hal tersebut. Sementara ini ada peraturan yang memperbolehkan hal tersebut. Nah, ini merupakan salah satu hal yang mau nggak mau itu akan menjadi bagian dari perspektif media yang bisa menjadi salah satu hal untuk kita bisa educate, bukan saja orang yang ada di lapangan, tapi orang atau pihak yang membuat peraturan tersebut. Nah, Bapak Ibu, dalam prosesnya itu adalah salah satu yang saya maksud adalah salah satu siklus yang kita akan hadapi. Dari mulai fenomena sosial, bahwa itu akan menjadi diskusi publik, akan menjadi informasi, ada arus informasi, lalu perlu manajemen informasi, dan itu menjadi bagian dari sorotan media atau produk editorial, dan kembali lagi menjadi fenomena sosial dan melingkar terus. Itu merupakan salah satu hal yang harus dipahami, dan itu merupakan sebuah siklus yang tidak akan berhenti. Nah, karena siklus yang tidak akan berhenti, berbagai macam hal itu juga tidak akan berhenti, Bapak Ibu. Seperti halnya misalnya kritik media. Salah satu hal yang kita tadi sempat bahas di ruang redaksi kami adalah beberapa fenomena di lapangan di saat para kepala daerah petahana ini punya kecenderungan untuk populer. Mereka punya kecenderungan untuk tidak mau tegas, tidak mau disiplin, tidak mau mengenforce peraturan-peraturan itu menjadi sebuah peraturan yang pada akhirnya bisa menyelamatkan kita semua, karena lagi bertarung, lagi ingin dilihat sebagai sebuah atau sosok yang populer. Nah, ini yang pada dasarnya juga menjadi salah satu sorotan kita untuk pada akhirnya hal-hal seperti ini harus segera diakhiri. Tadi saya sangat tersentuh oleh ucapan Pak Yuri bahwa masker ini adalah sebuah upaya untuk bukan saja melindungi kita, maskerku melindungiku dan melindungimu. Itu merupakan salah satu hal yang memang harus dijadikan suatu bagian editorial yang tidak boleh putus, dan itu menjadi komitmen kami di Metro TV, Pak, bahwa kita akan mengawal seluruh proses kebijakan, mengawal enforcement-nya, agar pada akhirnya ini menjadi sebuah proses merajut kolektivitas bersama, agar penggunaan masker itu merupakan sebuah gaya hidup
kesadaran pribadi, kesadaran kolektif, agar melindungi diri kita sendiri dan orang lain harus menjadi satu landasan baru dalam keputusan-keputusan yang kita bikin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengakhiri presentasi saya bahwa media akan terus mengawal proses ini dengan kritiknya, dengan potretnya di lapangan, dengan komplimennya, dengan pujian yang kita akan berikan kepada para kepala daerah atau para pengambil kebijakan yang bisa tegas, yang bisa konsisten, dan bisa strategik dalam mengawal isu ini, sehingga saya merasa bahwa ada hal-hal yang pada akhirnya akan menjadi catatan buat khalayak atau para pengambil keputusan dalam pihak media merumuskan editorialnya. Kami terbuka untuk kritik apabila ada hal-hal yang pada dasarnya ingin menjadi masukan buat kami atau untuk menguatkan effort ini untuk bisa menjadikan aksi kolektif. Saya terbuka dan insya Allah kami bisa menjadi solusi, kita bisa menjadi bagian dari penguatan, dan kita tidak ingin menjadi problem dalam proses di mana kita lagi sama-sama merajut kolektivitas. Kurang lebih seperti itu. Saya berterima kasih sekali lagi kepada panitia telah men-include saya dalam diskusi ini. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih jauh. Saya kembalikan ke Christian. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief. Saya harus tanya dulu Pak Yuri, punya waktu sampai jam berapa? Silakan lanjut aja. Oh, lanjut aja. Oke. Karena tadi Pak Yuri sebelum mulai pun bilang kalau hari ini ada 7 webinar. Bayangkan 24 jam, tapi saya pikir beliau bisa santai setelah nggak muncul lagi di layar, tapi ternyata sangat sibuk. Oke, selanjutnya saya mohon kesediaan dari Ibu Retno Widowati, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional, yang akan bicara soal, mungkin salah satunya adalah soal ketersediaan atau cukupkah tenaga medis kita hari-hari ini disebut oleh berbagai media mainstream setidaknya kritis, jumlahnya tidak berbanding lagi begitu. Mungkin Bu Retno mau duduk atau di podium? Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Christian. Yang saya hormati Kepala Humas Polri, yang saya hormati Pak Yuri dan Pak Imran, serta Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang sedang melihat secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Humas Polri dan juga panitia yang telah berkenan mengundang saya ada di sini bersama bapak-bapak yang tentunya sangat-sangat hebat di sini, senior-senior, dan saya banyak belajar dengan para narasumber hari ini. Mungkin berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh host kita, Mbak Christian Cantik ini. Saya tidak ingin lagi ingin membicarakan masalah masalah bagaimana perawat, para dokter. Memang kita sama-sama prihatin, tetapi kita ingin melangkah lebih lanjut bahwa masih banyak hal yang perlu dilakukan oleh kita semua, bahwa seperti tema kita hari ini, yaitu memaskerkan Indonesia, ini sangat-sangat strategis. Tadi telah disampaikan juga oleh Pak Yuri, kemudian juga oleh Pak Imran dan Pak Arief, Mas Arief ya. Nah, saya sekali lagi mungkin akan berbeda karena memang diminta melihat, coba membangun kesadaran dalam disiplin protokol kesehatan. Memang masker ini merupakan salah satu bentuk, kalau kita memakai masker adalah bentuk daripada protokol kesehatan yang diikuti. Nah, berbeda mungkin dengan 3 pembicara sebelumnya, maka saya coba di sini berbicara secara akademisi yang tentunya berbasis riset juga. Jadi coba saya mencoba supaya kita tadi dari apa-apa yang telah disampaikan oleh 3 narasumber yang sebelumnya bisa berkolaborasi bersama-sama. Next slide. Nah, ini adalah salah satu hasil dari Satuan Tugas Penanganan COVID, yaitu program perubahan perilaku. Saya mendapatkannya beberapa hari yang lalu,
bahwa di Satgas penanganan COVID ini ada bidang, yaitu sebelumnya ya ada satuan yang memang sangat concern terhadap bagaimana perubahan perilaku. Ini sangat penting. Jadi kita betul-betul sangat bisa berkolaborasi. Perubahan perilaku seperti apa sih orang Indonesia sebetulnya? Kemudian harus seperti apa? Ini sangat baik. Nah, saya coba melihat dari sisi yang lain untuk masalah perilaku juga. Jadi next slide ya. Ini adalah hasil penelitian yang kami lakukan, jadi bersama tim pada bulan Mei 2020 yang lalu. Ini pada 1.000 lebih responden dari 30 provinsi. Kemudian kami juga melihat dari jenis kelaminnya, pekerjaan, usia maupun pendidikan. Jadi sebetulnya kalau dilihat pengetahuan mereka tinggi, pengetahuan responden tinggi, dan ini berhubungan dengan sikap. Tetapi pengetahuan itu tidak kemudian serta-merta dengan perilakunya gitu. Jadi seperti itu. Tetapi kalau sikapnya sudah baik, maka perilakunya juga akan baik. Tapi pengetahuan itu belum tentu kemudian menjadikan perilaku kita ini baik juga. Oke, baik. Next slide-nya. Nah, dari situ kami coba menggali lagi karena ini juga permintaan dari universitas bahwa bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap penanganan COVID ini. Jadi kami coba melihat dari sisi yang lain, yaitu dengan teori kognitif sosial. Tadi mungkin sebetulnya juga sudah dibahas juga oleh Mas Arief bagaimana sebetulnya sosial ini sangat penting ditelaah begitu. Nah, di sini kita lihat ternyata bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh satu, efikasi diri, kemudian ekspektasi hasilnya, juga pengaruh sosial. Nah, ini ketiga hal tersebut untuk mencapai tujuan. Baru kemudian tujuan ini akan mempengaruhi kepada perilaku. Nah, dari sini kami coba menggali dari next slide-nya. Mohon izin kami tidak bisa menampilkan secara penuh karena ini masih berlangsung untuk proses penelitian ini. Nah, kami coba melakukan replikasi aplikasian teori kognisi sosial ini dalam menjelaskan bagaimana fenomena perilaku pencegahan COVID-19 ini. Nah, yang silahkan selanjutnya. Jadi kami coba lihat di sini apa itu efikasi diri. Jadi ini adalah kemampuan diri untuk memprediksi keberhasilan dalam menjalankan perilaku seorang berdasarkan pengalaman dirinya dalam kemampuan mengatasi masalah di masa lalunya. Nah, ini kemudian kalau kita lihat ternyata berpengaruh terhadap pengaruh sosial. Artinya bahwa dengan efikasi diri ini bisa mempengaruhi seseorang ini bisa mengajak atau menyepelekan protokol kesehatan di masa pandemi di lingkungan sosial yang kita hadapi sekarang ini. Jadi kita bisa mengajak, ayo pakai masker atau nggak usahlah pakai masker. Nah, ini ternyata dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya, next. Nah, kita lihat di sini ternyata efikasi diri juga bisa mempengaruhi ekspektasi kita, ekspektasi hasil di masa mendatang. Jadi kalau saya pakai masker, maka kecil kemungkinannya saya akan terpapar COVID-19. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Selanjutnya, nah kemudian kepada tujuan saya sadar nih, contohnya adalah kalau saya sadar bahwa di masa pandemi ini prioritas saya adalah hidup tanpa COVID-19, maka tadi saya menggunakan masker. Itu adalah dari sini. Nah, tapi kemudian kalau kami lihat kaji lagi, ternyata next, dari ketiga ini hanya efikasi diri yang berpengaruh terhadap perilaku. Jadi kalau saya mengenakan masker, menjaga jarak, cuci tangan sesuai kesehatan ini hanya dipengaruhi bagaimana pengalaman kita yang masa lalu. Jadi kalau misalnya tadi saya katakan saya mengajak orang, itu belum tentu kemudian dengan serta-merta orang tersebut akan ikut saya untuk berperilaku menggunakan masker. Nah, inilah yang kemudian kita cari apa yang bisa kita lakukan begitu. Hal ini berkaitan dengan tadi masalah bagaimana membangkitkan kesadaran protokol kesehatan. Lanjutnya, next. Nah,
Ini saya coba melihat dari teori yang dikemukakan oleh Sarwinoto Atmojo. Ada 3 U, yaitu tahu, mampu, dan mau. Untuk tahu dan mampu ini sangat berperan dalam efikasi diri. Tahu ini sebetulnya bahwa pengetahuan kita sudah tinggi mengenai bagaimana COVID-19. Apa penyebabnya, kemudian bagaimana seharusnya, itu sudah. Kemudian mampu, kalau dulu ingat sekali kita susah sekali mencari masker. Tapi sekarang kita tidak lagi susah mencari masker. Mestinya, harusnya bisa kita menggunakan masker. Tapi nyatanya ternyata tidak semua orang tuh mau pakai masker. Jadi tidak semua mau disiplin ke protokol kesehatan. Nah ini ada teori-teori yang lain yang mendukung adalah bahwa ada salah menafsirkan hukuman. Jadi ini ada yang kita sebut sebagai teori reaktans. Jadi hukuman itu hanya dilihat sebagai kompensasi dari kesalahan. Ya udah kalau diminta 50.000 ya saya kasih 50.000, sudah stop, tidak ada lagi. Yang penting saya tetap bisa jalan. Itu aja gitu. Jadi tidak ada kemudian kesadaran bahwa oh kalau saya dihukum maka saya harusnya sadar dong ternyata ini ada bentuk kesalahan, tidak gitu ya. Nah, kemudian bisa juga anggota masyarakat itu melihat suatu kejadian di mana aparat tidak menghukum individu yang melanggar protokol kesehatan. Bisa jadi misalnya saja aparat itu sudah lelah dan bekerja berjam-jam di luar ruangan, panas, kemudian hujan juga, sehingga ada yang luput. Tapi yang dilihat oleh masyarakat adalah yang luputnya itu, bukan yang pada saat dia tegas. Nah inilah yang menjadikan salah satu bentuk kenapa mereka tidak mau. Izin Mas slide-nya tadi. Nah kemudian pemerintah itu bukan main. Saya dijelaskan tadi oleh Pak Yuri maupun Pak Imran, begitu banyak peraturan yang dibuat, kemudian protokol-protokol, poster, banyak sekali. Nah sekarang di sini pemerintah memperlakukan protokol kesehatan, namun media sosial ataupun televisi dengan gamblang menunjukkan adanya fenomena berlawanan. Nah inilah yang menjadikan akhirnya masyarakat mungkin bingung. Jadi berapa besar kemungkinan ini yang menjadikan besar kemungkinan masyarakat awam mengambil kesimpulan kalau tidak menjalankan protokol kesehatan juga tidak apa-apa. Nah inilah yang kita harus juga kalau mau menjalankan kesadaran, tadi dikatakan oleh Mas Arief, ini media sosial atau media-media yang besar ini yang harusnya bisa menjalankan. Mohon maaf, ini ada contoh saja. Kalau pada saat ini semua orang ini harus berada di rumah, sekolah pun di rumah, maka siswa itu mungkin dari jam 8 sampai jam 12 melihat tugas. Tapi setelah itu apa yang dilihat? Karena tidak boleh keluar, tidak ada aktivitas, maka yang dilihat adalah handphone. Nah, aktivitas itulah di situ. Kemudian mohon maaf, mungkin kalau ibu-ibu begitu, handphonenya diambil anaknya, maka ibunya apa? Yang dilihat televisi. Masalahnya adalah ibu yang kemudian menonton televisi seringkali, mohon maaf ini saya melihatnya, jadi adalah tidak sadar bahwa namanya sinetron itu adalah acting gitu ya. Mereka tidak tahu bahwa jadi acting itu mereka juga tidak pakai masker. Bahkan maaf, ini kejadian betul bahwa kalau misalnya nanti Mbak Grace di TV selamat siang, jawab juga selamat siang. Itu terjadi. Jadi artinya bahwa masyarakat sendiri belum kenal bahwa di TV itu seakan-akan mereka melihat saya. Menyapa betul-betul. Nah inilah hal semacam ini yang kemudian mungkin perlu kolaborasi di sini di media yang memang sekarang ini bisa lebih dijalankan. Protokol sudah, peraturan sudah, mungkin di sini yang lebih banyak dilakukan masyarakat. Mungkin itu untuk sementara waktu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu, tapi kalau setidaknya Metro TV dan Kompas TV ya Mas Arief, kita kalau news anchor-nya atau news presenter-nya baca berita pakai masker dulu baru dilepas, atau beberapa bahkan televisi yang sudah memakai face shield. Mungkin yang dimaksud Bu Retno adalah sinetron-sinetron harus pakai masker juga sekarang ya kalau syuting, jadi jangan dilepas supaya sadar warga negara Indonesia dimanapun berada nonton sinetron kalau sekarang lagi ada COVID-19. Oke, saya masuk ke sesi tanya jawab. Saya mohon izin di sebelah sini agar blockingan karena kita
Fasilitasnya adalah kamera. Saya mohon izin ada di sini karena nanti akan ada 3 penanya yang akan memberikan pertanyaan kepada narasumber yang hadir secara langsung maupun Mas Arief yang bergabung secara virtual. Yang pertama ada Muhammad Yanwar Hadi dari Unjani. Tadi mereka sudah mencatatkan atau mendaftarkan diri ke panitia. Yanwar sudah siap? Sudah di-unmute? Oke, suaranya sih masih kurang terdengar. Nanti Yanwar silakan perkenalkan diri dan pertanyaannya disampaikan ke siapa ya Yanwar? Siap. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan sedikit menanggapi tentang tentang instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang sosialisasi. Nah, alangkah lebih baiknya untuk gerakan Maskerin Indonesia ini, kita ini menggait stakeholder yang ada di tekanan masyarakat. Karena dipungkiri ataupun tidak, dapat kita saksikan secara bersama bahwa selama berlangsungnya COVID di Indonesia, stakeholder yang mengambil atau mendominasi peran itu hanya pemerintah serta media. Nah, alangkah lebih baiknya kita berikan ruang-ruang kepada stakeholder yang lain seperti masyarakat, lalu organisasi-organisasi masyarakat lainnya serta pemuka-pemuka agama agar mereka lebih bisa menjadi social influence bagi masyarakat lainnya agar menciptakan suatu kesadaran kolektif di tekanan masyarakat untuk bisa tercapainya Maskerin Indonesia ini. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait tentang Permendagri tadi, saya ingin menanyakan sejauh mana langkah yang sudah diambil Permendagri hingga mencapai tatanan masyarakat yang paling bawah untuk penanggulangan COVID ini dan juga penggunaan masker serta penindakan pelanggaran masker tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di Yanwar belum update berita nih, Polri dan Satgas sudah melibatkan informal leaders ya. Ada beberapa, kalau beberapa waktu lalu kita lihat sudah ada yang dikasih apa tuh, rompi. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat juga yang diajak dan jadi apa sebutannya, penegak protokol kesehatan ya istilahnya, sudah diajak. Tapi nanti dijawab oleh Dr. Imran. Berikutnya saya mohon atau saya berikan kesempatan kepada Wahyu Dwi Trianto dari UNAS. UNAS Universitas Nasional ya Bu ya? Ini jangan-jangan gara-gara ada dekannya join ke sini ya, Wahyu. Mau absen kayaknya. Silakan Wahyu. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak. Perkenalkan, saya Wahyu Dwi Trianto dari UNAS. Halo, sebelumnya ya, jelas? Kedengaran suaranya kok, silakan. Jelas, oke. Ya, mungkin langsung aja ya. Terkait apa yang akan saya tanya, terus apa yang akan saya tanggapi. Terus untuk yang mungkin yang ditanggapi dulu ya. Untuk yang ditanggapi sendiri terkait Kemendagri yang tadi juga ditanya oleh Januar untuk instruksi memaskerkan Indonesia. Nah, memaskerkan Indonesia ini kan dengan gerakan membagi-bagikan masker. Nah, itu tuh bagaimana efektivitasnya jika itu terjadi di daerah-daerah yang sedang melakukan sedang terjadinya pilkada gitu kan. Soalnya banyak pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di daerah-daerah yang sedang melaksanakan pilkada gitu kan. Nah, dari 270 daerah itu kan ada 45 daerah itu yang masuk ke zona merah. Nah, apakah peraturan Kemendagri itu disamakan di daerah-daerah yang di daerah yang lain disamakan dengan di daerah yang masuk ke zona merah gitu kan. Soalnya kalau melihat pelaksanaannya saya kira dan saya lihat memang sudah berjalan. Cuman efektivitasnya saya lihat terutama di Kota Depok sendiri itu kan saya tinggal di Depok itu belum terlalu efektif gitu kan, karena masih banyak pengendara motor entah itu di Jalan Margonda ataupun di Jalan
sekitar Depok itu masih tidak mematuhi protokol kesehatan memakai masker gitu kan. Nah, yang mau ditanyakan apakah ada peraturan peraturan lain atau mungkin instruksi lain dari Kemendagri kepada daerah-daerah yang sedang melaksanakan pilkada untuk lebih memasifkan lagi atau membuat aturan yang lebih rinci terkait penerapan protokol kesehatan gitu kan. Bukan hanya untuk memaskerkan di Indonesia ini, tapi kebijakan-kebijakan lainnya apakah ada instruksi itu. Dan kalau memang ada, bagaimana komunikasi atau koordinasi dari Kemendagri kepada daerah-daerah yang sedang melaksanakan pilkada ini untuk mengurangi pelanggaran terkait protokol kesehatan selama tahapan kampanye ya? Ya, dari selama tahapan kampanye, karena pasti banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pelaksanaan kampanye, entah itu dari pendukung ataupun calon sendiri. Itu sih mungkin nggak. Oke, terima kasih. Terima kasih Wahyu. Berikutnya ada Maulidina Tusadiah, juga dari Universitas Nasional. Jangan Wahyu sama Maulidina dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Bu. Karena ada dekannya jadi ikut nanya. Silakan Maulidina. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Tusadiah dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak Imron selaku Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri mengenai dalam melaksanakan tugas Menteri Dalam Negeri yang diatur pada Impres nomor 6 tahun 2020, yang dimana Menteri Dalam Negeri ini melaksanakan suatu tugas yang dimana tugas tersebut ialah koordinasi dan juga sinkronisasi mengenai peningkatan dan juga penegakan hukum di setiap daerahnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Menteri Dalam Negeri ini memaksimalisasikan tugas tersebut, yaitu tugas koordinasi dan juga sinkronisasi ini kepada pemerintah daerah secara menyeluruh, agar tugas ini dapat berjalan dengan secara efektif dan juga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini rupanya pertanyaan dari Yanuar, Wahyu, dan juga Maulidina. Ini tiga-tiganya buat Pak Imron. Tampaknya paling banyak tugasnya sepertinya ke fokusnya, setidaknya bukan tugas. Tugasnya semua pihak tak tentu bertugas, tapi fokusnya sekarang ke Kementerian Dalam Negeri. Pak Imron, silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Yanuar, kemudian Mas Wahyu dan Mbak Maulidina ya tadi ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan begini. Sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri mempunyai fungsi untuk mengordinir atau mengordinasikan ya, urusan pemerintahan yang ada di daerah, apakah itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, tentunya instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 ini sangat inline sesuai dengan tugas yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, di dalam Impres nomor 6 tahun 2020 ini, tugas yang diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri sangat erat kaitannya dengan mengoordinasikan itu. Yang pertama, itu diminta kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan sosialisasi, ya, sosialisasi aturan, apakah itu terkait dengan kedaruratan kesehatan maupun penerapan disiplin kesehatan COVID-19 ini kepada pemerintahan daerah. Ya, tindak lanjutnya
ya tanggal 10 Agustus yang lalu Pak Menteri Dalam Negeri langsung mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 di mana meminta kepada pemerintah daerah untuk menyusun peraturan kepala daerah terkait penegakan disiplin kesehatan itu. Bahkan di beberapa kali Bapak Menteri Dalam Negeri mensosialisasikan pentingnya ini penerapan 3M seperti disampaikan oleh Pak Yuri tadi, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan secara langsung juga di beberapa kesempatan Pak Menteri Dalam Negeri itu mempraktekkan langsung bagaimana itu cara memakai masker, kemudian mencuci tangan apakah dengan menggunakan sabun, menggunakan hand sanitizer, bahkan itu diminta di dalam setiap pertemuan itu jarak antar peserta itu diatur betul. Ini sudah dilakukan. Nah, bagaimana itu memastikan bahwa peraturan itu bisa berjalan ke tengah-tengah masyarakat? Mulai dari sejak Impres nomor 6 tahun 2020 itu diterbitkan, Bapak Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan semua komponen yang terkait dengan COVID-19 itu untuk bergerak bersama, mengoordinasikan pemerintah daerah dan mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah terkait beberapa peraturan yang terkait protokol kesehatan ini. Bahkan di beberapa daerah yang melakukan pilkada pada tahun 2020 ini, peraturan-peraturan yang terkait dengan pilkada yang dikeluarkan oleh KPU maupun oleh Bawaslu juga dilakukan sosialisasi secara bersama dengan mengundang segenap komponen ya, yang terkait dengan pilkada yang ada di daerah, apakah itu KPUD di provinsi, di kabupaten kota, Bawaslu di provinsi, di kabupaten kota, termasuk juga organisasi perangkat daerah yang terkait untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pilkada ini. Beberapa OPD, organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan tentunya utamanya karena terkait dengan kesehatan. Kemudian termasuk juga di situ Kominfo yang mengkomunikasikan berbagai macam aturan yang ada pada tingkat daerah ataupun mensosialisasikan aturan pada tingkat daerah. Kemudian termasuk juga ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di daerah yang tentunya bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik maupun sosial yang ada di tingkat masyarakat. Nah, apakah cukup pemerintah dan pemerintah daerah saja? Tidak. Kita juga dalam hal ini, Pak Menteri Dalam Negeri melalui suratnya ini telah juga itu mengajak kepada pemerintah daerah itu untuk melibatkan yang pertama tokoh agama. Itu dalam bentuk itu forum komunikasi umat beragama yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Kemudian tokoh adat dan budaya, ya itu juga dilebatkan. Kemudian termasuk juga beberapa influencer, bahkan kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat, ya untuk juga menyuarakan, menarasikan akan pentingnya protokol COVID-19 ini. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga. Kalau kita lihat seperti 5 Formapi itu yang ada yang terkait dengan masalah sosial juga kita ajak Puskapol UI, kita ajak untuk menyuarakan hal yang sama. Jadi jadi saya ingin menegaskan pada kesempatan ini bahwa sosialisasi itu tidak akan mungkin berhasil hanya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Perlu dukungan segenap komponen masyarakat dalam hal ini, termasuk juga adik-adik mahasiswa. Ya, gitu. Kami mengajak adik-adik mahasiswa juga untuk ini. Di beberapa kesempatan juga kita libatkan ini rekan-rekan mahasiswa untuk ikut serta dalam hal ini. Salah satunya kegiatan yang sangat kita galakkan seperti kegiatan nasional ISMI, ya, yang kita bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat.
untuk mensosialisasikan tidak hanya terkait dengan masalah nasionalisme di Indonesia, tetapi juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penerapan protokol kesehatan ini. Jadi begitu, tidak hanya pemerintah, kolaborasi itu sangat penting. Kemudian terkait dengan bagaimana memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan ini bisa diterapkan di dalam pilkada. Saya yang pertama ingin memisahkan dulu antara peraturan pilkada dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau yang terkait dengan kehidupan masyarakat itu tentunya itu akan terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah itu instruksi presiden, apakah instruksi Menteri Dalam Negeri. Tetapi terkait dengan pilkada ini rejimnya berbeda. Undang-undang ya? Peraturannya itu setiap tahapan itu dikeluarkan oleh KPU. Ya. Jadi terkait dengan pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pilkada itu sudah ada itu PKPU nomor 6 yang kemudian juga telah direvisi menjadi PKPU 10. Bagaimana di setiap tahapan itu ada penerapan protokol kesehatan, termasuk juga pada saat rapat umum. Gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya walaupun ini memang sedikit kontradiktif, tetapi sesungguhnya rapat umum pun itu sudah dibatasi sebenarnya. Jadi memang jumlah, kenapa nggak mungkin itu dihilangkan, undang-undang sudah menyatakan ada rapat umum. Salah satu itu metode kampanye yang dilakukan di dalam pilkada. Tetapi protokol kesehatan itu harus diikuti oleh setiap paslon yang mengikuti pilkada. Bahkan tadi saya sudah ungkapkan, gara-gara kemarin itu adanya arak-arakan kerumunan massa pada saat pencalonan bacalon ya di KPU, Pak Menteri Dalam Negeri langsung mengeluarkan surat teguran. Salah satu contoh yang paling dekat saja ini Bu Bupati Kerawang petahana itu langsung kena tegur dari Pak Menteri Dalam Negeri hari itu juga dengan surat resmi, dan beliau sudah meminta maaf juga kepada kita. Kemudian termasuk juga beberapa daerah lain itu yang sudah mendapat teguran. Bahkan Menteri Dalam Negeri di beberapa kesempatan juga mewarning kepada KPU kalau memang ini terus-terusan itu dilakukan, ya kalau bisa diberi hukuman oleh KPU, apakah diskualifikasi ataukah nanti mungkin pada saat itu pelantikan itu disekolahkan dulu baru itu dilantik gitu. Jadi ada hal-hal yang ini memang sudah sangat concern itu dilakukan oleh Pak Menteri Dalam Negeri terkait dengan hal itu. Terkait dengan aturan lain Bapak dan rekan-rekan sekalian, terkait dengan penegakan hukum protokol kesehatan ini, Pak Menteri Dalam Negeri meminta kepada semua daerah itu untuk menyusun perkada. Bahkan sudah ada perda yang disusun oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah ada jaminan terkait dengan penegakan hukum itu. Ada jaminan bagaimana mengkoordinasikan penegakan hukum disiplin ini protokol COVID-19. Makanya sekarang kalau dilihat itu di televisi, ya, sekarang kan sudah sinergi ini antara Pemda melalui Satpol PP-nya, kemudian TNI melalui apakah itu Kodimnya, melalui Koramilnya, kemudian kepolisian melalui Polres, melalui Polseknya sudah turun bareng-bareng untuk menjaga atau untuk menertibkan terkait dengan penegakan kesehatan itu. Kemudian yang terakhir, ini masalah bagaimana memaksimalkan koordinasi ini. Terkait dengan koordinasi ini, Mbak Maulidina ya, ini hampir saya katakan hampir setiap hari ini Pak Menteri Dalam Negeri ini komunikasi terus dengan pemerintah daerah sekarang ini Pak, Ibu, ya Mbak Dina. Jadi tidak hanya melalui surat, bahkan melalui webinar dan turun langsung sekarang ini Pak. Apabila ada daerah-daerah yang dirasa itu cukup saya katakan cukup rentan, cukup rawan untuk masalah pilkada ini, Pak Menteri udah turun langsung. Ada 18 daerah yang ini Pak Menteri langsung concern ya untuk mengkomunikasikan terkait dengan hal ini. Jadi masalah koordinasi komunikasi itu
Kementerian Dalam Negeri itu secara intens, ya, secara rutin itu mengkomunikasikan itu dengan pemerintah daerah. Terkait dengan masyarakat, nah di sini kita harapkan masyarakat bukan hanya sebagai objek untuk ini gitu loh, untuk penerapan protokol penegakan hukum protokol kesehatan ini, tetapi juga mereka harus subjek, harus menjadi subjek, harus menjadi saya katakan ujung tombak untuk mensosialisasikan terkait dengan protokol kesehatan ini. Karena toh pada bagian akhir kalau kena yang namanya virus corona ini, ya masyarakat juga. Kalau masyarakat itu tidak patuh, tidak taat terkait dengan protokol ini, saya dan Pak Yuri ini tidak akan bisa menjamin jumlah ini akan melandai ini di tahun 2020 ini. Bahkan bisa saja ini nanti kembali lagi fluktuatif dari merah ke hitam, hitam ke merah, itu terus yang akan berulang. Jadi kuncinya pada bagian akhir dapat saya simpulkan adalah kita perlu koordinasi, perlu kolaborasi, perlu kerjasama dengan berbagai pihak, dengan stakeholder, dengan masyarakat, organisasi, tokoh maupun lembaga yang ada di negara ini untuk mengawal penerapan protokol kesehatan COVID-19 ini bisa berjalan di semua wilayah yang ada di Indonesia. Dan tentunya kalau ini berjalan, saya pikir kita akan berhasil ini melalui pandemi COVID-19 ini. Demikian Mbak Christina. Oke, terima kasih Pak Imran. Selanjutnya saya mohon closing statement dari Bu Retno, Pak Yuri, dan juga nanti Mas Arief kalau masih bergabung secara virtual. Saya ke Bu Retno dulu. Bu Retno tadi sudah memaparkan soal efikasi ya Bu, itu istilah yang mungkin tidak begitu familiar sebenarnya bagi kalangan masyarakat awam. Tapi mungkin bisa dijawab kalau kita bahas selama beberapa waktu ini dari pemaparan dari para narasumber, hampir semuanya sudah dilakukan. Ada regulasi, ada pengawasan, bahkan saat ini sudah ada operasi justisi yang juga melibatkan TNI dan Polri. Pak Yuri berbulan-bulan menyampaikan di layar, hari-hari ini setiap media juga menyampaikan sudah 3.000-an loh, bahkan narasi-narasi sudah tembus 200.000 lebih itu disampaikan secara terus-menerus. Tapi kok nggak sadar-sadar Bu? Jadi sebenarnya apa lagi yang harus dilakukan setelah semua hal sepertinya yang terpikir oleh kita sudah dilakukan? Baik, Bu Retno. Terima kasih sebelumnya. Jadi kalau kita lihat efikasi diri kan melihat pengalaman kita sebelumnya, dan artinya kalau kita lihat beberapa bulan ini bisa menjadi pelajaran pengalaman bagaimana masyarakat memecahkan masalahnya sendiri. Nah sekarang yang penting masyarakat itu ternyata harus melihat role model. Role model ini apakah tadi tidak semua itu, mohon maaf Pak Yuri melihat Pak Yuri, lebih baik mungkin melihat yang lain, mungkin beda dengan kita yang ada di sini. Nah hal semacam itulah yang kemudian kita bisa melihat bahwa masyarakat itu membutuhkan role model, membutuhkan kalaupun sedang live streaming di TV juga gunakan masker. Jadi dia tahu ternyata mereka juga pakai masker. Itulah yang sebetulnya dicari. Kemudian di lingkungan juga demikian. Tadi kalaupun misalnya ada ada pertemuan dan sebagainya juga tetap harus ditegakkan menggunakan masker. Itulah yang sebetulnya masyarakat belajar dari media, belajar juga dari lingkungannya, belajar juga dari pimpinannya. Mungkin seperti itu. Untuk jadi behavior tadi ya, untuk jadi perilaku pada akhirnya perilakunya, ya. Jadi akhirnya melihat, karena masyarakat kita masih lebih banyak melihat. Mungkin seperti itu. Oke, jadi sebisa mungkin yang bisa hadir secara visual membahasakan itu dengan bahasa gambar untuk kemudian mereka ikuti. Akan lebih mudah seperti itu. Akan lebih mudah. Ya. Oke. Pak Yuri, yang berbulan-bulan narasinya paling akhir selalu pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, Pak. Bapak sekarang juga punya data terus-menerus di yang mungkin sampai saat ini juga masih terus disampaikan ke publik. Tapi kok nggak sadar-sadar Pak, masyarakatnya masih ada aja tiap hari tuh di Kompas TV setidaknya setiap saya siaran jam 4:30 ada aja pasti yang ketangkep laporannya. Padahal random sekali Pak. Kami ke Jakarta Utara, kami ke Jakarta Selatan, pasti ada yang kemudian ditindak begitu. Apalagi kalau mungkin di daerah lain. Pak Yuri mungkin punya perspektif yang bisa disampaikan pada kami? Yang pertama, kita jujur ya, kita juga mengapresiasi masyarakat yang sudah patuh ya, kita jujur. Memang masih ada yang belum patuh, tapi yang sudah patuh terima kasih. Nah, yang menjadi masalah sekarang, ini pandemi, ini masalah seluruh dunia. Masalah kita bersama.
Bukan masalah negara tertentu, bukan masalah kelompok orang tertentu, bukan masalah siapa yang tertentu, ini semua. Karena ini kalau tidak segera bisa kita kendalikan, maka kita akan berkepanjangan menghadapi masalah yang sulit. Dan pastikan ini harus merubah kebiasaan kita. Ini sesuatu yang memang menuntut kita untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Jadi tidak boleh lagi kita berpikir kapan kita bisa seperti yang dulu lagi, tidak bisa. Bagaimana kita harus bersikap dengan situasi yang seperti ini. Saya selalu mengawali dengan bahasa yang sederhana, ini penyakit menular. Ini bisa dicegah. Ini dicegah dengan cara menjalankan protokol kesehatan. Dan ini masalah kita. Jadi saya harus melindungi kamu harus melindungi saya. Maskerku melindungimu, maskermu melindungi aku. Ini maknanya kita bersama-sama harus saling melindungi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita wajib untuk sehat. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita. Mencari nafkah untuk kepala keluarga, mendidik anak untuk ibu rumah tangga. Jadi sehat itu wajib, sakit itu pilihan. Kalau mau milih sakit ya jangan jalankan protokol, saya jamin sakit. Tapi kalau nggak pingin sakit, jalankan protokol. Nah, perubahan ini harus diawali bukan hanya perspektif diri saya, tetapi keluarga saya. Keluarga harus bisa menjadi agent of change, terutama yang dewasa. Seringkali kita menyuruh anak-anak kita pakai masker, tapi yang nyuruh nggak pakai masker. Nah ini yang menjadi problem. Jadi kita menyadari bahwa untuk berubah bukan sesuatu yang mudah, tetapi harus diyakini akan menjadi mudah manakala dilakukan bersama-sama. Tidak mungkin hanya sendiri. Jadi kesehatan itu memang bukan segala-galanya. Tapi kalau nggak sehat, segala-galanya pun nggak ada gunanya gitu loh. Ini yang harus kita lihat sehingga kita tidak lagi membuat sebuah pilihan yang membingung kita sendiri. Kesehatankah, ekonomikah, kesehatankah, ekonomikah? Tidak. Mari jadikan satu. Memang kesehatan bukan segala-galanya. Tetapi kalau nggak sehat, segala-galanya pun nggak ada gunanya. Ini yang mungkin perlu untuk kita jadikan sebuah strategi. Yang pertama kali dihilangkan ego saya, ego kamu, yang ada adalah kita. Karena ini pandemi. Ini adalah kita. Beda kalau sakit jantung ya salahmu sendiri gitu ya. Saya kira ini, ya terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yuri, karena kalau sakit jantung mungkin karena memang gaya hidupnya yang kemudian menyebabkan dia sakit. Tapi sekarang kadang-kadang orang baru keluar, dia nggak tahu terpapar dari mana dan oleh siapa karena pandemi. Saya ke Mas Arief tadi bicara soal regulasi masih ada yang inkonsisten menurut Mas Arief setidaknya yang pilkada. Tapi saya mau nanya ke Mas Arief soal kalau kita bawa memaskerkan Indonesia, ada narasi juga bahwa ya sudah, sumbangkan masker sebanyak-banyaknya untuk warga negara Indonesia. Apakah itu menyelesaikan masalah di era saat ini? Mas Arief tadi sebut soal sosial media, new media yang menjadi arus utama, kata Mas Arief. Semua orang punya suara. Ada suara juga yang tidak bisa kita nafikan, yang bilang bahwa sampai saat ini, sampai detik ini, yang bilang bahwa COVID-19 itu nggak ada, itu rekayasa. Bahkan kita tahu beberapa waktu lalu di Bali ada yang demonstrasi nggak pakai masker. Itu bahaya betul. Gimana Mas Arief melihatnya? Ya, memang ini merupakan sebuah perjalanan yang bukan lewat jalan tol ya istilahnya. Kita akan melalui sebuah jalan yang berliku, terjal, dan juga banyak tantangannya. Jadi saya sangat angkat topi buat Pak Yuri, buat seluruh aparat dari pemerintahan yang tidak henti-hentinya, tidak putus asa, tidak bosan-bosan dalam mengkampanyekan berbagai macam elemen dari protokol kesehatan yang baru ini atau new, bagaimana kita harus hidup dengan elemen new normal ini. Jadi bagi saya kalau soal masker itu bukan soal punya duit atau nggak punya duit, mereka sadar dulu yang terpenting bahwa ini adalah syarat buat kita hidup sehat yang baru dengan menggunakan masker.
tanpanya kita akan nggak bisa kemana-mana, kita akan menularkan orang lain. Sehingga itu yang pada akhirnya ingin saya garis bawahi, dan untuk memupuk kesadaran ini memang perlu sekampung, kita perlu beramai-ramai kita melakukan kontribusi kita, dan dalam hal ini media adalah mitra yang bisa kita gunakan, yang bisa dipergunakan oleh seluruh pihak untuk bisa membangun dan menghadirkan sebuah aksi kolektif yang bisa mencapai sebuah kesadaran bersama di mana masker itu memang diperlukan dan harus dipakai oleh seluruh pihak. Dan gunakan media untuk mengamplifikasi apapun pesannya, gunakan media untuk bisa mensosialisasikan apapun kebijakannya, gunakan media untuk bisa mengkritik apapun hal yang pada harusnya bisa dikritik, orang, sikap, atau kebijakan, regulasi yang bisa kita bangun untuk menjadi suatu hal yang lebih baik, dan gunakan media untuk bisa menunjukkan role model atau menunjukkan tauladan yang pada akhirnya akan membawa orang-orang untuk mencapai satu titik kesadaran di mana masker adalah elemen utama dalam menunjang kehidupan dan kesehatan masyarakat buat dirinya dan juga buat orang lain. Kurang lebih itu, Chris. Oke, terima kasih Mas Arief Sudutomo sudah bergabung bersama kami secara virtual. Terima kasih juga buat Bu Retno, Pak Yuri, Pak Imran, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga fokus group discussion kita pada hari ini memaskerkan Indonesia setidaknya menjadi, ini istilah baru yang baru saya tahu Bu Retno, efikasi diri. Jadi kita tahu, kita mau dan kita mampu untuk menggunakan masker. Kalau kata Pak Yuri,